Selepas sholat berjamaah di masjid, tidak biasanya Kiai Tasrif, Ki Dudui, dan Gama langsung menuju rumah, membuat warga kampung Linggah Imah tidak begitu heran, apalagi Kiai sedang menerima tamu sejak sore tadi. Tidak ada jawaban Kiai, sama sekali tidak diterima panggilan teleponnya, ucap Mang Aep. Ki Dudui hanya menganggukkan kepala kepada Gama, membuat Gama langsung mengambil handphone dalam saku celana dan izin untuk keluar dari ruang tengah rumah. Layar di handphone Gama sedang melakukan panggilan pada kontak bernama Indra, karena sejak beberapa hari ke belakang, handphone Indra sedang dibawa oleh Budi. "Angkat, Bud," bisik hati Gama mulai cemas. "Assalamualaikum, Gam." Suara yang Gama nantikan akhirnya terdengar jelas. "Bud, bagaimana kondisi rumah kayu?" tanya Gama. Seorang nenek tua yang belum aku ketahui asalnya baru saja tiba. Sepertinya dia perias pengantin, Gam. Dari karung goni yang ia bawa berisikan alat rias. "Ritual malam ini akan terjadi, Gam," jawab Budi. Gama mengetahui Budi sedang berada di samping jalan karena suara lalu lalang kendaraan yang cukup berisik. "Ambil baju pengantin di tas Iman, itu yang akan mereka gunakan, tapi jangan bertindak gegabah." "Tapi Gam, sekali saja luka ini perlu balasan, Gam." "Jangan sampai mati, Bud, paham? Kamu cepat kesini, aku tidak bisa menjamin apapun, Gam. Di tempat kemarin aku menurunkan kamu, kita ketemu di situ, Bud." Pembicaraan Gama dan Budi di telepon disaksikan oleh Ki Dudui yang berdiri di depan pintu rumah depan Kiai Tasrif. "Kek, Gama harus segera menemui Budi," ucap Gama. "Bilang sama Budi, aturannya kali ini berbeda," jawab Ki Dudui, sekali melihat jelas wajah Kiai Tasrif dan Mang Aep yang terus berusaha menghubungi Iman. Gama hanya terdiam. Ia menunggu perintah selanjutnya. Biarkan Iman mengetahui siapa Bapak dan Sari Puspa dengan kematian yang telah terjadi. Tapi keselamatan Iman harga mati. Ingat itu, Gam, lanjut Ki Dudui. "Baik, Kek, Gama paham," jawab Gama, langsung pamit kepada Kiai Tasrif. Anggukan kepala Kiai Tasrif dan tepukan pada pundak Gama ketika mencium tangan, bak sebuah pesan dan harapan pada keselamatan Iman di tangan Gama. "Saya bantu doa dari sini, Gam. Semoga Gusti Allah memberikan jalan dan keselamatan," ucap Kiai Tasrif. Baru saja Gama akan berdiri, tiba-tiba Kiai Tasrif memegang tangan Gama. "Bantu Iman, tolong dia. Iman hanya ingin tahu dari mana darah dagingnya itu berasal. Mau bagaimanapun, kamu keturunan Kilang Samana," ucap Kiai Tasrif. Tiba-tiba kedua bola matanya sudah berlinang. Gama meninggalkan Ki Dudui dengan pilihan untuk menemani Kiai Tasrif dan menunggu kedatangan Mang Idim malam ini ke kampung Linggah Imah, membuat Gama dengan tergesa-gesa menginjak pedal kendaraan roda 4-nya itu untuk meninggalkan rumah Kiai Tasrif. Kendaraan roda 4 sudah melaju di bawah gelap awan malam yang baru saja tiba. Gama hanya berkonsentrasi penuh mengendarai mobil agar cepat sampai di tujuannya yang memakan waktu tidak sebentar. "Dewi," tegas Gama ketika melihat handphone kembali berdering. "Assalamualaikum, Gam, bagaimana?" ucap Dewi. "Waalaikumsalam. Gimana keadaan rumah? Ibu Mulyani, Teh Anggit, dan Kang Wahyu baik-baik saja?" jawab Gama cemas. "Semua baik-baik saja, Gam. Malah Umi Esi dan adik-adik kamu menginap malam ini di rumah. Kita semua cemas pada kamu dan Ki Dudui juga. Mang Idim dari tadi sudah tidak bisa diam." "Iman gimana?" tanya Dewi berusaha membuat Gama tenang. "Dalam perjalanan ini, Wi, doakan ya," jawab Gama. "Saran aku, bawa saja Iman ke rumah, atau bisa hidup dengan Mang Idim sama halnya dulu ketika Budi dibawa dari kampung Wetan Tilas Jajah. Nantinya bisa kuliah di sini sambil kerja di toko bangunan, Gam," kata Dewi. "Setelah semuanya selesai, saran kamu akan aku tawarkan kepada Iman ya. Aku harus cepat bergerak. Doakan, Wi," jawab Gama tergesa-gesa.
Saran dari Dewi malam ini membuat Gama berpikir dengan cepat. Apalagi ia tiba-tiba ingat bagaimana kehidupan Budi saat kehilangan kedua orang tuanya dan tinggal bersama Mang Idim. Dan hal itu dalam keadaan berbeda sedang menimpa Iman. Iman harus tahu darah dagingnya berasal dari mana. Bisik hati Gama. Sudah ingin segera sampai dan berjumpa dengan Budi melawan cepatnya waktu yang berputar malam ini. Kembali di rumah Imah Kai. Tubuh seorang lelaki sudah tergeletak dengan keadaan leher yang mengenaskan. Dengan luka di tangan yang tak berhenti mengeluarkan darah dari sobekan kulit hingga terlihat bagian dagingnya akibat dari salam perkenalan Budi pada Mang Tatang. Baju pengantin warisan dari Ibu Sari yang awalnya berada di tangan Mang Tatang sudah berpindah tangan kepada Budi. Namun lelaki brewok dan kumis tebal menangkap basah ketika ia akan mengambil cangkul atas perintah Pak Soma. "Siapa itu?" teriak Mang Taya. Ia seolah tak percaya pada keadaan sang kakak yang sudah terkapar mengenaskan dengan darah yang sudah tercetak jelas bercacaran di atas lantai keramik teras dapur. Budi hanya memandang dingin ke arah wajah Mang Taya. Pisau andalan yang dipegang oleh tangan kanannya sudah ingin bergerak seperti sebelumnya bersarang pada kulit tangan Mang Tatang. Begitu juga dengan Mang Taya. Perlahan ia sadar bahwa lelaki gondrong di hadapannya itu pernah ia lihat sebagai orang gila dan kini memegang baju pengantin yang seharusnya sudah dikenakan Imas. Setelah selesai dimandikan oleh Mak Enur di kamar yang memiliki sumur tua. "Jangan gegabah. Jika ketahuan, lepaskan saja baju pengantin itu. Jangan kamu bawa, Bud. Kedatangan kamu akan membuat ritual itu seketika batal. Walau resikonya adalah keadaan Iman semakin berbahaya, tapi ia sudah memegang tasbih Kiai Tasrif. Pastikan saja keadaan Iman, kemudian pergi. Mundur bukan berarti kita kalah, tapi kita membaca keadaan. Ingat." Budi yang ingat pada perintah Gama dengan perlahan menyimpan baju pengantin itu ke atas lantai dengan Mang Taya yang hanya bisa berdiam mematung. Keberanian dalam dirinya seolah ciut ketika berhadapan dengan Budi. "Ah!" Teriakan kedua kali dari arah kamar Iman sudah Budi dengar hingga ia memasukkan pisau andalannya ke belakang pinggang. Ia perlahan mundur dengan terus menatap Mang Taya dingin. "Taya, apa yang terjadi?" teriak Mak Enur yang memapah Imas dengan sarung sinjang yang sudah basah beserta rambut panjang dan indahnya. "Tolong!" teriak Imas ketika mendapati kondisi Mang Tatang yang sudah terkapar. Mang Taya hanya menggelengkan kepala. Mulutnya masih bungkam dengan hanya mematung. "Sialan, terjadi gangguan itu," bisik hati Ki Julhamdi masih duduk bersila mendengar teriakan Mak Enur, istrinya, dan Imas. "Ki, apa yang terjadi?" bentak Pak Soma keluar dari kamar depan setelah mengenakan pakaian pengantin putih lusuh. Mendengar juga suara teriakan Imas dengan Mang Taya yang belum kembali atas perintahnya membawa cangkul dan garpu besi. "Pak, itu," ucap Mak Enur sudah berlari masih melihat suaminya duduk bersila. Ki Julhamdi sudah menggerakkan jari-jarinya dengan mata yang semakin terpejam. Kepalanya tiba-tiba bergerak memberikan perintah kepada Pak Soma agar bergerak menuju dapur. "Bangsat!" teriak Pak Soma. "Siapa yang sudah melakukan ini? Bicara, Taya, buka mulut atau saya robek mulutmu," tegas Pak Soma kesal sambil menarik baju yang Mang Taya kenakan. Ia masih menatap sang kakak yang terkapar. Orang gila itu, Pak. Rambut gondrong, pakaian sobek-sobek dan dekil," kata Mang Taya terbata-bata. "Saya melihat jelas pisau yang dia pegang berlumuran darah," lanjut Mang Taya. Apa ini yang dimaksud Ki Julhamdi tentang gangguan dari orang yang sudah berani masuk halaman rumah kayu? Bisik hati Pak Soma, tidak menyangka bahwa orang kepercayaan puluhan tahun itu malam ini terkapar dalam keadaan kritis.
ada sedikit rasa menyesal ilmu dari Ki Julhamdi tidak ia turunkan kepada Mang Tatang. Sementara itu, brak, tanpa kesulitan yang berarti, Budi membuka dua jendela kamar yang Iman tempati. Kunci rapat yang menjaga agar jendela itu tidak mudah terbuka di tangan Budi hanya berakhir sia-sia. Anak yang malang, bisik Budi. Tubuh Iman yang sudah terbaring penuh dengan bedak putih itu, Budi angkat perlahan, hingga ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal di saku celana Iman. Tasbih Kiai Tasrif yang sudah Gama katakan, kata Budi perlahan. Ia sudah memastikan hampir seluruh orang yang berada di dalam rumah itu terjebak pengalih perhatiannya dan berada di dapur. Itu bukan tasbih biasa, Bud. Sebagian lelaku Kiai Tasrif simpan di bawah punggung Iman ketika terbaring. Ingat itu. Budi langsung teringat ucapan Gama yang sedang menantinya di luar halaman samping rumah kayu, menunggu Budi kembali menuju jalan yang sudah disiapkan dengan membobol tembok yang tertutupi rumput tinggi. Tenang, Man. Kau berhak tahu kenapa ibumu mati, dan nasib kita sama menghadapi manusia biadab, bisik Budi sambil mengambil tasbih Kiai Tasrif. Setelah membaca basmalah, ia ingat pertama kali ketulusan Iman ketika mendatangi rumah Gama. Dari ruang tengah rumah, sebuah bisikan nenek tua masuk ke dalam telinga Ki Julhamdi, membuat ia membuka kedua matanya dengan kaget. Pandangan matanya melihat ke arah kamar Iman sebelum mendengarkan kepanikan yang terjadi di dapur. Berani juga. Dari mana dia berasal? Bisik Ki Julhamdi penasaran. Langkahnya menuju dapur ia urungkan, lebih memilih untuk melangkah perlahan menuju kamar yang Iman tempati. Tasbih tua sudah berada di balik punggung Iman yang sudah terbaring. Budi mendengar langkah kaki yang mendekat di balik suara-suara panik yang berasal dari dapur. Sialan, bisik Budi dalam hati. Langkah Budi yang seharusnya bergerak dengan cepat, malah ia lakukan sebaliknya untuk mengikuti rencana yang ada dalam pikirannya saat ini, berjalan menuju ke arah jendela. Baru saja kedua kaki Budi menyentuh halaman luar, tiba-tiba gagang pintu kamar Iman bergerak dengan cepat. Kreket. Tangan Budi masih berada di dua jendela yang baru saja akan ia tutup, namun kalah cepat dengan sosok kakek tua berpakaian serba hitam yang sudah melihatnya. Berhasil, sesuai firasat, bisik hati Budi. Ki Julhamdi memandang tidak percaya ke arah Budi, namun ia menyembunyikan segala rasa heran pada lelaki berambut gondrong yang sudah dengan berani dan bisa masuk ke rumah kayu dengan cara seperti itu. Curut, kau bukan lawan sebanding, bisik hati Ki Julhamdi, menatap Budi dengan meremehkan, lalu tersenyum. Krat. Budi hanya menatap dingin ke arah Ki Julhamdi sambil menutup kedua pintu jendela dengan perlahan, tanpa ada pun rasa takut yang tumbuh dalam dirinya. Namun, ia cukup berhasil dapat melihat wajah Ki Julhamdi tanpa harus bersusah payah. Ki, kondisi Mang Tatang, Ki, tegas Mang Taya. Pak Soma yang melihat kaget Ki Julhamdi yang sudah berada di depan kamar Iman langsung menghampirinya. Ada apa, Ki? Tanya Pak Soma cemas. Orang yang beberapa malam ke belakang mengintip aku dari jauh. Akhirnya aku bisa melihatnya, Soma. Tanda bahaya dan tanda lainnya sudah dilayangkan dengan cara tidak sopan masuk ke dalam rumah ini dengan cara sembarangan, jawab Ki Julhamdi. Pak Soma hanya melihat Iman masih terbaring dengan wajah dan pakaian yang Iman kenakan penuh dengan bedak hasil pekerjaan dari Mak Nur. Tidak ada yang berubah dari kamar Iman dengan jendela yang masih tertutup rapat. Namun kedua kunci jendela itu sudah tidak berada di tempat. Sementara itu, beberapa kali tangan Mang Taya memastikan denyut nadi di bagian leher dan tangan Mang Tatang ketika ia terbaring di ruangan tengah rumah. Suruh Imas tunggu di dapur, temani Mak Nur, ucap Ki Julhamdi. Imas yang hanya mengenakan sarung sinjang sebagai penutup tubuh itu langsung berjalan ke arah dapur. Ia sudah tak bisa menolak segala perintah yang keluar dari mulut Ki Julhamdi dan Pak Soma. Apa bisa selamat, Ki? Mang Tatang masih hidup ini, ucap Mang Taya.
Pak Soma tiba-tiba membisikkan sesuatu di dekat telinga Ki Julhamdi. "Sekalian saja, tidak ada pilihan Ki," sahut Pak Soma. "Asal kalian berdua tahu, luka ini bukan dilakukan oleh sembarang orang yang baru pertama kali memegang pisau. Dengan ia tahu sedalam apa menusukkan pisau hingga menyentuh bagian daging. Orang itu tentu terlatih dan sudah biasa melakukan ini," ucap Ki Julhamdi terus memastikan kondisi Mang Tatang. Leher Mang Tatang dengan tulang-tulangnya yang sudah remuk itu digerakkan berkali-kali oleh Ki Julhamdi. Dia juga mengetahui sekali organ tubuh, termasuk tulang leher yang lunak ini. Tidak ada pilihan lain jika Tatang masih ingin hidup. Lanjut Kiai Tasrif. "Masukkan saja Ki, lebih baik Tatang hidup," tegas Pak Soma. Tapi sahut Mang Taya yang sudah mengetahui siasat Pak Soma dan Ki Julhamdi kepada Mang Tatang. "Taya, dengar. Apa kamu mau istri kamu di rumah?" ucap Pak Soma. "Sudah cukup, diam kalian," bentak Ki Julhamdi yang sudah bermandikan keringat. Mang Taya tidak percaya kalimat itu keluar dari mulut Pak Soma. "Menjauh," lanjut Ki Julhamdi, sudah memejamkan matanya. Malah suara bisikan nenek tua yang tiba pada dua telinganya. "Beres kenaon nu jadi penghalang maneh kudu nyaho. Di mana manusia eta asalna? Kawin penting ayeuna teu bisa dilaksanakan. Aing teu hayang naon nu geus kumaneh mimitan ti awal kudu peak. Balik ka gubuk, saya menunggu kamu." Ki Julhamdi langsung menganggukkan kepala, memahami semua ucapan nenek tua yang memberikan bisikan berupa perintah yang harus segera ia ikuti. "Pernikahan batal malam ini," tegas Ki Julhamdi. Tapi Ki," sahut Pak Soma, tidak terima. "Batalkan Taya menggali di bawah ranjang. Bawa tubuh Tatang sebelum pergi ke rumah gubuk. Kamu nikmati saja persetubuhan dengan Imas malam ini sebagai perkenalan Imas di kamar itu dengan dia. Paham?" tegas Ki Julhamdi. Satu kali usapan tangan Ki Julhamdi pada luka di tangan Mang Tatang membuat darah yang mengalir itu seketika berhenti. Nafas Mang Tatang semakin memburu kencang dan membuka mata secara perlahan tanpa mampu menggerakkan lehernya sama sekali. "Terjadi," ucap Mak Nur dari arah dapur melihat tubuh Mang Tatang bergetar. "Maksudnya Mak?" tanya Imas, tiba-tiba melihat ke arah Pak Soma dengan pandangan mata sayu. Ketika Pak Soma melambaikan tangannya, membuat Imas bak binatang peliharaan. Mak Nur hanya menggelengkan kepala, manakala melihat Imas berjalan mendekat ke arah Pak Soma dan membawanya masuk ke dalam kamar depan. Segala kejanggalan itu bukan hal pertama kali yang ia lihat di rumah kayu. Suatu saat nanti, saya yakin Mak Nur dan Ki Julhamdi yang akan merasakan dan mengalami nasib yang sama seperti saya, Taya, Tatang, bahkan Sari Puspa. Mak Nur hanya terdiam ketika mengingat ucapan Teh Denok, istri Mang Taya, yang sudah ia datangi malam itu dalam keadaan sakit yang mengenaskan di rumahnya. "Taya, antarkan saya pulang, cepat," tegas Mak Nur, tanpa mempedulikan keadaan sang suami yang baru saja membuat Mang Tatang setengah sadar, tidak mengalami sakit pada bekas luka atau beberapa tulang leher yang remuk. "Apa tidak mau pulang ke rumah gubuk, leuweung larang tulah? Menunggu kamu kembali, Mak," sahut Ki Julhamdi. "Biadab," tegas Mak Nur, harus mengingat satu nama tempat yang sudah lama ia tinggalkan, leuweung larang tulah. Sementara itu, laju kendaraan roda 4 yang dikendarai Gama sudah melintas di atas jalan aspal malam ini, diterangi cahaya rembulan yang bukan lagi memberikan keindahan kepada Budi dan Gama, melainkan masalah jauh lebih sudah menantinya yang akan cepat atau lambat menghampiri mereka berdua. "Budi, jangan bilang," tegas Gama ketika melihat Budi membersihkan darah dari pisau andalannya itu, mengenakan pakaian sobek yang menempel di tubuhnya. Tangan Budi langsung berhenti bergerak
Kepalanya seketika menunduk. Orang itu masih hidup, Gam? Maaf, hanya dengan cara itu dia merasakan sakitnya luka, jawab Budi perlahan. Tidak ingin suaranya jauh lebih keras daripada Gama. Kamu bilang tadi hanya lehernya saja, jawab Gama sambil terus memacu roda 4 kendaraan itu lebih cepat. Belum selesai aku bicara, kamu sudah tanya soal Iman, ucap Budi, membuka sedikit jendela mobil, kemudian memasukkan kembali pisau yang belum seluruhnya bersih dari darah itu ke balik pinggangnya. Maksudku leher dan tangan, Gam. Sama halnya dengan luka di tangan aku ini, tapi sedikit saja lebih dalam. Tidak lebih, lanjut Budi sambil membakar rokok. Gama hanya mengangguk dan percaya kepada penjelasan Budi, walaupun ia tahu bagaimana cara Budi bekerja dengan pisaunya. Tidak lebih sampai dagingnya terlihat dan darahnya berceceran, tanya Gama. Iya, Gam, maaf. Pasti masih sadar. Kakek tua itu juga yang aku lihat jauh lebih sakti. Urusan luka begitu bukan hal sulit baginya. Namun setelah melihatku, dia pasti mengeringkan apapun yang akan dilakukan kepada Iman. Aku yakin, jawab Budi. Kemudian beberapa kali menganggukkan kepala sambil menyingkirkan rambut gondrong yang menghalangi pandangan matanya ketika mengingat sebuah jalan tujuan mereka berdua malam ini. Nanti saja bahas kakek tua itu dengan Ki Dudui dan Mang Idim. Benarkan ini jalan ke rumah Mak Sutiah itu? Tanya Gama, memastikan jalan yang sudah ia lewati tidak salah. Depan belok kiri, paling ujung, Gam, jawab Budi. Masih ingat ketika kemarin sempat mengikuti dan ingin tahu keberadaan rumah Mak Sutiah yang sudah ia intai. Kamu yakin dia terlibat, Bud? Tanya Gama semakin penasaran. Kalau tidak, Gam, dari cara dia malam itu membuang air penuh dengan bekas darah sudah jelas. Setidaknya kita akan mendapatkan jawaban awal dari Mak Sutiah. Aku yakin semua tunduk pada lelaki tegap yang kau lihat di lewang larang tulah, jawab Budi menjelaskan ketika Gama baru saja berhenti di depan rumah paling ujung dengan halaman cukup luas. Baik, aku paham. Tapi ingat, jangan bertindak gegabah, jawab Gama. Sedikit paksaan, Gam? Tanya Budi. Gama hanya menganggukkan kepalanya, bukan pada ucapan Budi yang terakhir. Namun ia sudah melihat seorang nenek tua membuka sedikit gorden jendela, kemudian dengan panik menutupnya setelah dengan jelas melihat Budi dari dalam mobil dengan rambut gondrong dan pakaian lusuh. Cepat, Bud, tegas Gama. Buruan saja, ucap Budi perlahan sambil kembali membakar rokok yang kesekian kali. Langkah Gama tergesa-gesa menuju rumah sederhana dengan lampu kuning yang menempel di depannya itu terus bergerak terkena hembusan angin malam yang baru saja berganti hari beberapa belas menit lalu. Assalamualaikum. Tok tok tok. Dari dalam rumah Mak Sutiah dengan cepat mengambil daun sirih di atas meja. Ia langsung menyapa dengan panik. Tidak mungkin orang gila itu, tegas Mak Sutiah ketakutan. Apalagi ia sudah melihatnya lebih dari satu kali di depan rumah kayu. Assalamualaikum, Mak Sutiah. Bahkan orang itu tahu namaku. Pasti berkaitan dengan kedatangan Iman dan kejadian malam ini di rumah kayu. Soma bajingan, ucap Mak Sutiah, bukan melangkahkan kaki ke bagian pintu depan berada, malah dengan langkah cepatnya ke arah dapur untuk segera pergi dari rumah. Kekat. Pintu dapur Mak Sutiah buka dengan perlahan. Namun tiba-tiba pandangannya benar-benar kaget. Bak kedua bola matanya itu akan lepas. Siapa kamu sebenarnya? Ucap Mak Sutiah terbata-bata. Budi sudah berdiri tegak di depan pintu dapur dengan menghisap rokoknya perlahan. Kecepatan emak berlari keluar dari dalam rumah ini tidak akan sulit aku kejar. Apalagi sudah larut malam seperti ini. Rumah ini cukup jauh dari tetangga, yang artinya jika Mak berteriak sekuat tenaga pun, hal itu akan sia-sia, ucap Budi dengan dingin. Detak jantung Mak Sutiah sudah tidak tenang. Ia melihat jelas tangan Budi masih tersisa bekas darah yang mulai kering. Serta darah lainnya Mak Sutiah lihat dari baju sobek yang Budi kenakan, bekas membersihkan darah di pisau ketika berada di dalam mobil. Coba saja buktikan jika ucapanku salah, ucap Budi langsung bergerak masuk ke dalam rumah Mak Sutiah. Mak Sutiah terkena hipnotis oleh ucapan Budi yang ia benarkan semua.
walau ia masih kebingungan dengan tujuan orang gila yang pernah ia lihat sebelumnya itu. Tok 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 tok. Assalamualaikum, ucap Gama di balik pintu depan rumah. Beberapa kali ucapan salamnya, belum ada yang menjawab. Ceklek. 2 kali suara kunci pintu terdengar oleh Gama, membuat ia merasa tenang. Waalaikumsalam. Masuk Gam, jawab Budi. But, tegas Gama. Budi hanya menundukkan kepala sambil menunjuk mengenakan ibu jari ke arah belakang rumah. Kamu ini, tegas Gama sambil menepuk pundak Budi, membuat Budi langsung mengunci kembali pintu dan mengikuti langkah Gama untuk menemui Mak Sutiah. Mak Sutiah masih mematung berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Perasaan takut dan bingung menjadi satu dalam pikiran Mak Sutiah, yang seharusnya tengah malam ini ia dapat istirahat dengan tenang setelah pulang dari rumah kayu. Namun naasnya, kedatangan tamu malam ini yang ingin ia hindari malah terjebak pada keadaan yang menakutkan. Duduk saja, Mak. Maaf jika kedatangan saya dan teman saya ini mengganggu waktu istirahat Mak Sutiah, ucap Gama. Semilir angin dini hari membuat bulu kuduk Mak Sutiah berdiri. Apalagi ketika melihat tonjolan gagang pisau yang ada di balik pinggang Budi, yang sudah ia ketahui sebagai orang gila beberapa hari kebelakang. Saya hanya ingin mencari tahu sesuatu yang mungkin Mak juga sudah tahu, kata Gama sambil duduk di sebelah Mak Sutiah. Mak Sutiah masih sulit untuk membuka mulutnya untuk berbicara kepada Gama, apalagi Budi memerhatikan dengan dingin. Tidak akan sulit juga membuat keadaan malam ini lebih buruk daripada keadaan di rumah kayu, sahut Budi memberikan ancaman. Apa kalian bagian dari keluarga Kiai Tasrif dan kedatangan kalian berangkat dari Iman yang tinggal di rumah itu? Jawab Mak Sutiah setelah mulutnya terus bergerak menyepah daun sirih. Salah satunya itu, dan salah duanya siapa Saripuspa? Tanya Gama. Mak Sutiah langsung membuang daun sirih di mulutnya karena kaget kembali mendengar nama Saripuspa. Punggel ireng, ucap Mak Sutiah terbata-bata. Kondisinya sudah terkunci dan tidak banyak memberinya pilihan lain. Bicara saja, Mak. Keselamatan emak saya jamin. Hanya orang putus asa yang ingin dirinya mati, padahal masih dapat untuk hidup dan berguna, tidak mendahului takdir pencipta. Ucap Gama berusaha membuat Mak Sutiah tenang, karena ia sudah melihat raut wajah putus asa dari kulit tua wajah Mak Sutiah. Semilir angin yang menerpa dedaunan di halaman belakang rumah Mak Sutiah menjadi saksi ketika ia tidak menyangka bahwa garisan takdir dan keputusan di masa lalu membawanya pada keadaan sulit dini hari ini. Kita tidak punya waktu, Mak, tegas Budi membuyarkan lamunan Mak Sutiah. Baik, kata Mak Sutiah. Budi sudah mendapatkan perintah dari gerakan kepala Gama agar ia memastikan keadaan, karena gelang gengge yang berada di dalam sakunya seketika berubah menjadi hangat. Suami saya mati mengenaskan kala itu ketika membawa Saripuspa untuk dinikahi Artasoma di rumah kayu yang dahulu kala adalah gubuk. Rumah Saripuspa adalah rumah tempat di mana ia berasal. Kedua orang tuanya mati seketika karena tidak memberikan restu, ucap Mak Sutiah sambil menatap kosong. Lalu, ucap Gama semakin penasaran dari mana ibunya Iman itu berasal. Hanya itu yang tahu, hingga Artasoma menjadikan saya budak untuk mencari pengganti istrinya, Saripuspa, setelah melahirkan anak lelaki. Entah itu Iman atau bukan darah dagingnya, karena Sari sudah sering disetubuhi Ki Julhamdi. Sejak saat itu, tidak terhitung berapa nyawa perempuan dengan nasib sama seperti suami saya atau kedua orang tua Saripuspa. Hanya itu yang saya tahu, jawab Mak Sutiah. Budi hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya sudah bergejolak sebuah perasaan yang harus segera ia tuntaskan dengan cara yang dianggap paling baik. Termasuk lawang larang tulah Ki Julhamdi itu berasal? Tanya Gama setelah mengantongi beberapa nama yang langsung ia simpan dalam ingatannya
Saya tidak tahu hal itu, jawab Mak Sutiah ketakutan. Atau nenek perias, Mak? Tanya Budi tiba-tiba. Hargai ketidaktahuan saya. Lebih baik kalian tidak ikut campur urusan Iman. Biarkan dia mengetahui semuanya, tegas Mak Sutiah. Tangan Gama langsung menahan Budi agar tidak menggerakkan tangannya, karena hampir saja tangan Mak Sutiah dijadikannya tempat untuk mematikan bara dari rokok yang sedang Budi hisap. Kepala Gama memberikan pertanda kepada Budi akan kedatangan Mayong Hideng yang berjalan terpincang-pincang melintas di halaman belakang rumah Mak Sutiah. Tidak pernah ada kucing hitam sebelumnya, kata Mak Sutiah heran. Dari depan rumah Mak Sutiah, sebuah motor baru saja berhenti. Lelaki brewok dan kumis tebal itu baru saja mengeluarkan handphone sambil terus melihat mobil Gama yang terparkir. Masuk, pastikan Sutiah berada di dalam, Taya. Saya tidak mau Mak Sutiah menjadi incaran orang gila yang kamu ceritakan yang sudah menghabisi kakak kandung kamu. Baik, Pak. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ke Artibim @teguhpaluvi. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.